Pemirsa Metro TV Lampung kembali bersama saya STJ Bintang di Bedah Tajuk Lampung Pos. Ya, kita lanjut lagi pembahasan terkait dengan tajuk Lampung Pos, yaitu tawuran antar pelajar. Ya Mbak Cici, tadi kita bahas terkait dengan siapa yang harus bertanggung jawab untuk mencegah aksi tawuran ini. Tidak hanya polisi ya pasti ya Mbak ya. Dan mungkin yang paling dominan ini siapa nih Mbak? Ya. Banyak pihak ya, karena masalah ini bukan hanya ranah dari pihak kepolisian saja, tapi juga pihak sekolah, kemudian juga pihak lingkungan rumah ya. Ini juga sangat erat sekali kaitannya dengan membentuk karakter dari para remaja. Kita tahu kalau remaja itu masih masa-masanya bergolak, jadi dia ingin mencari identitas diri, sehingga kalau mereka salah jalan bertemu dengan kelompok yang sekarang apalagi suka ada geng ya, kelompok geng motor, kemudian geng-geng yang lainnya, dan menjurus ke arah yang tidak benar, itu kan menjadi persoalan lagi di kemudian hari, dan ini juga harus dicegah. Jadi selain aparat kepolisian memang sudah menangkap ya atau memeriksa ada 543 pelajar ya yang tergabung baik itu dalam geng motor maupun tawuran pelajar itu selama 2002 dan 2023. Paling banyak memang di 2022 ya, ada 300-an, kemudian sisanya di 2023 ini. Tapi dengan jumlah tersebut 45 remaja itu tersebut yang istilahnya diperbal secara hukum karena kedapatan membawa senjata tajam. Ya, ini kalau sudah namanya ke anarkis tentu sudah harus ada pembinaan yang lebih intens. Selebihnya dilakukan pembinaan dan dikembalikan ke orang tuanya. Persoalannya di dalam rumah tangga juga harus membentuk karakter anak. Jadi orang tua juga punya kewajiban untuk menjaga anaknya. Anaknya sekolah dimulai dari jam berapa, pulang jam berapa, kalaupun memang ada ekskul harus bisa diperjelas lagi. Kemudian pihak sekolah juga bertanggung jawab karena tidak hanya mendidik ya, tapi juga melakukan pembinaan kepada siswa-siswanya. Alangkah baiknya memang kalau ada penyaluran bakat, karena ini namanya remaja masih bergolak. Nah, gejolak ini kalau diarahkan ke arah yang positif, pastinya akan memberikan hal yang positif juga. Tapi kalau dibiarkan liar, ya itu tadi bertemu dengan kelompok negatif, akhirnya mereka ikut-ikutan. Jadi ini adalah kolaborasi. Dinas Pendidikan juga harus bisa melihat ini ya, pemerintah secara umum bagaimana sih membuat wadah untuk remaja-remaja atau pelajar ini yang mereka misalnya selepas dari sekolah energinya mau dibawa kemana nih? Penyalurnya mau di kemana? Ada yang di bidang seni, kemudian musik atau teknologi, karena sekarang kan zamannya dan yang sering olahraga ya. Olahraga kan banyak tuh, ada yang bela diri, kemudian sepak bola bisa atau anggar dan lainnya. Jadi dibuatlah wadah-wadah ini supaya mereka ini bisa masuk sesuai dengan passion mereka atau sesuai dengan keinginan mereka, kira-kira di mana nih yang cocok. Karena semakin banyak wadahnya, mereka ngapain sih diikut-ikutan dengan ini, atau malah pelajar itu bisa mengajak yang di luar tadi ikut masuk ke dalam wadah yang positif tadi ini. Ya, artinya pemerintah itu juga harus siap memberikan fasilitas ya Mbak ya, baik itu fisik maupun non fisik ya Mbak, seperti mungkin pembinaan secara berkala ya Mbak ya, atau tadi ya seperti kita siapkan kalau mau trek-trekan ada tempatnya gitu ya, kalau mau bela diri atau ada acara event-event digital ada sasananya. Kalau digitalisasi tadi ya seperti Mbak Cici sebutkan tadi ya, karena eranya 4.0 arahkan ke sana ya Mbak. Tapi yang jadi masalah adalah sekarang udah seperti apa Mbak mungkin percepatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangkal geng motor ini ya, tawuran antar pelajar ini? Iya. Sudah perlahan memang sudah dilakukan, tapi memang harus lebih cepat ya sebenarnya ya kalau melihat, karena kondisinya kita melihat ke sini sudah mulai jarang ya, sudah ada jeda. Kalau kemarin-kemarin itu di 2022 dan awal 2023 itu rapat sekali ya, tawuran motor. Hampir setiap minggu ya. Iya, hampir setiap minggu, dan
pihak kepolisian juga harus aktif melakukan patroli ya, agar mereka juga benar-benar jera ya. Kemudian pentingnya juga pemberian imam dan taqwa kepada remaja ya, supaya kalau mereka melakukan tindakan anarkis tidak hanya diri mereka sendiri yang bertanggung jawab, tapi banyak yang lain, keluarganya, orang tuanya, kemudian pihak sekolah. Nah, kalau mereka ternyata kedapatan dan akhirnya harus dikeluarkan dari sekolah, mereka mau jadi apa gitu? Karena pendidikan ini berjenjang. Setelah selesai sekolah pasti akan kuliah dan lainnya. Jadi ini sangat penting ya, dan pemerintah juga harus cepat tanggap, membentuk wadah-wadah ya. Mungkin dibentuklah beberapa ya, harus dimulai dari sekarang. Misalnya dibuat sanggar seni, kemudian sasana olahraga yang amat dibutuhkan. Nah itu dengan anggaran yang ada, kita kan anggaran pendidikan cukup banyak ya. Ini salah satunya masuk di dalam pembinaan yang ekstrakurikuler itu. Jadi memang benar-benarlah pelajar ini mendapatkan perhatian penting karena mereka adalah generasi yang akan meneruskan bangsa ini. Di tangan mereka nanti kelak kita akan menjadi apa, itu sangat penting. Sehingga masalah tawuran pelajar ini juga menjadi atensi yang harus segera diatasi. Iya, dan sekarang kita prihatin juga seperti penyakit ya Mbak, merebak ya. Tadi kata Mbak Cici tahun 2022 itu rapat sekali kejadiannya ya Mbak ya. Dan mungkin faktor-faktornya Mbak, mungkin bisa dijelaskan. Ya, banyak faktor ya. Salah satunya kemajuan teknologi juga ya. Minimnya adanya sanggar-sanggar itu juga atau tempat untuk wadah mereka minim, juga akhirnya mereka lari ke jalan. Kemudian teknologi. Nah, mana ada anak muda yang tidak kenal teknologi dari sekarang. Semua pegang gawai ya Mbak ya. Mereka pegang gawai dan informasi-informasi terkait tawuran, geng motor itu sangat lekat dengan media sosial. Jadi penting juga mungkin ada regulasi ya dari pemerintah untuk pembatasan konten-konten yang mengajak untuk berbuat anarkis atau mengajak untuk membentuk geng, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak patut. Karena benar, baru saja kita nonton nih di televisi, ada tawuran di daerah Jawa atau di daerah Jakarta, selang beberapa hari pasti kejadiannya pecah lagi di Bandar Lampung. Itu kalau saya memperhatikannya ya. Jadi ini sangat lekat sekali. Jadi penting juga pemerintah membuat regulasi ini, dan orang tua juga membatasi anaknya hal-hal yang mana yang bisa boleh ditonton atau tidak ya di media sosial tersebut. Untuk mencegah terjadinya tawuran yang lebih masif lagi ya Mbak ya. Baik itu tadi caranya melakukan mungkin antisipasi melalui pemerintah ya Mbak, membangun fasilitas dan lain sebagainya, juga ya keluarga lagi-lagi ya Mbak ya, keluarga juga pemerintah juga harus melakukan regulasi, seperti mungkin diblokir kalau misalnya ada aktivitas-aktivitas provokatif ya Mbak ya. Iya seperti itu. Baik Mbak Cici, terima kasih banyak Mbak atas pembahasan di Bedah Tajuk Lampung Pos. Ya pemirsa Metro TV Lampung, sesaat lagi kita akan kembali membahas terkait berita-berita yang trending di Lampung Pos Group, seperti di Lampung Pos, lampos.co, lampumpos.id, dan Serendio 100 FM. Tetaplah bersama kami.